Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mahmudin. Saya dari Program Studi Sistem Informasi 2017. Saya di sini akan melaporkan agenda magang yang saya lakukan di LPTIK Universitas Jambi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jeffrey Marzal dan Bapak Edi Saputra yang telah memfasilitasi kami magang di LPTIK gitu, diperbolehkan untuk berproses di sana. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo sebagai pendamping lapangan kami di sana. Oke, lanjut saja. Langsung kita ke agenda magang minggu pertama. Kami masuk dari Senin di tanggal 29 Juli 2020. Di hari pertama kami masih bisa dibilang penyesuaian gitu dengan tempat magang karena kami baru magang di hari itu. Dilanjutkan di hari Selasa, kami juga masih melakukan penyesuaian dengan pegawai LPTIK, istilahnya ramah tamah. Untuk di hari ketiga, kita mulai melakukan diskusi hari pertama dengan bagian LPTIK gitu, bersama dengan Bapak Jeffrey, Pak Edi dan Pak Pradita Eko. Bisa dibilang penyambutan gitu bahwa akan magang di LPTIK. Di sana sendiri poin utamanya yaitu pemaparan sistem yang dimiliki oleh Universitas Jambi berupa sistem yang ingin diperbaiki maupun yang akan dibangun. Didapatkan solusi atau hasil dari rapat itu yaitu aplikasi yang ingin diperbaiki yaitu aplikasi kerjasama Unja AC ID dan penambahan borang unja.ac.id. Ada aplikasi Career Development Center yang akan dibuat baru dan tracer study. Oke, kita lanjut ke hari Kamisnya, yaitu setelah kita mendapatkan pemaparan dengan sistem gitu kan. Jadi langkah yang pertama yaitu kita memperbaiki sistem kerjasama gitu. Jadi sebelum kita memperbaiki, tentu kita akan menganalisis sistem kerjasama terlebih dahulu. Didapatkan hasil yaitu ternyata aplikasi kerjasama belum memenuhi kebutuhan di aplikasi borang. Jadi tujuannya memperbaiki aplikasi kerjasama karena sebelumnya aplikasi kerjasama itu belum memenuhi kebutuhan di aplikasi borang. Untuk dari Jumat sendiri, yaitu analisis kebutuhan yang akan ditambahkan pada sistem kerjasama. Jadi didapatkan hasil yaitu membuat database baru yang terintegrasi dengan database kepegawaian, lalu mengelompokkan jenis kerjasama berdasarkan regional. Jadi masalah yang utama di aplikasi kerjasama yang lama itu user di sana masih masih user tersendiri gitu, belum terintegrasi dengan database kepegawaian ataupun siakat. Dan yang kedua, kebutuhan di borang itu regionalnya itu terpecah-pecah secara detail gitu. Sedangkan di aplikasi yang lama itu tidak. Oke, minggu pertama selesai, kita masuk ke minggu kedua. Minggu kedua kami masuk di hari Senin tanggal 6, udah di bulan Juli 2020. Kita diberikan source code aplikasi dan database kerjasama. Setelah kita mendapatkan source code, maka selanjutnya yaitu kita mengclone source code dan database kerjasama. Untuk agenda selanjutnya itu di hari Selasa, kita setelah diberi source code dan kita cloning, di hari Selasanya kita rapat tim magang bersama pendamping lapangan. Tim bersama pendamping lapangan. Oke, yang kedua yaitu merancang database aplikasi kerjasama. Setelah kita merancang database aplikasi yang akan dibuat, maka di hari Rabu kita mempresentasikan database yang akan dibangun kepada Pak Jeff. Oke, kita lanjut di hari berikutnya yaitu ada pemaparan alur kerjasama ini oleh pendamping lapangan.
Jadi bagaimana kerjasama itu bisa terjadi. Dan yang kedua kegiatannya yaitu pembuatan halaman depan aplikasi kerjasama. Di sini ada kendala yaitu source code yang diberikan sebelumnya itu menggunakan Laravel versi lama. Gitu. Ya solusinya mau nggak mau menyesuaikan versi Laravel dengan yang baru. Untuk kegiatan selanjutnya itu di hari Jumat, yaitu membangun tabel kerjasama yang baru sesuai dengan kebutuhan aplikasi kerjasama sesuai dengan hasil rapat di hari Rabu. Untuk masalahnya yaitu data user tidak terintegrasi dengan user Siakat atau kepegawaian. Jadi kami meminta akses ke database Siakat atau kepegawaian di bagian situ. Untuk selanjutnya yaitu agenda magang di minggu ketiga di tanggal 13 bulan Juli 2020. Kita melanjutkan pembangunan tabel kerjasama dan menambahkan database kepegawaian yang telah diberikan. Di hari Selasa kita memecah tabel kerjasama, bidang, subbidang, regional. Di table cooperation kerjasama lama, mereka kan di database yang sebelumnya itu menjadi satu gitu, cuman beberapa table dan dipecah menjadi table-table yang berbeda di database kerjasama yang baru. Untuk di hari Rabu yaitu melanjutkan membuat tabel kerjasama regional, mifta kerjasama, bidang, subbidang, regional pada database kerjasama yang baru. Di hari Kamis juga masih melanjutkan pembuatan tabel tersebut karena istilahnya finishing gitu, apa-apa yang kurang dalam tabel disesuaikan lagi. Baru di hari Jumat itu semua tabel yang berhubungan dengan aplikasi kerjasama sudah selesai. Oke, kita lanjut ke minggu keempat, yaitu yang pertama melanjutkan pembangunan halaman depan aplikasi kerjasama bagian menu info kerjasama. Ini lanjutan dari pembuatan aplikasi di halaman depannya. Baru membuat tampilan menu info kerjasama. Oke. Kita lanjut di hari Selasa yaitu melanjutkan pembuatan tampilan menu detail info kerjasama. Jadi untuk di hari Senin itu tampilan menu info, sedangkan di sini itu ada berbagai bidang dan di bidang harus ada menu detailnya gitu. Di hari Rabu sendiri kita mulai mengintegrasikan dengan database gitu. Bisa dibilang istilah mudahnya yaitu menampilkan data dari database ke aplikasi kerjasama. Oke, di hari Kamisnya integrasinya sudah sesuai dengan database tabel kerjasama. Selanjutnya kita masuk ke halaman admin yaitu membuat form tambah di bagian admin, membuat fungsi input tambah kerjasama. Jadi setelah membuat formnya, kita juga harus membuat fungsinya agar bisa menampilkan data, menginput data dari kerjasama. Oke, di hari Seninnya kita menyelesaikan error fungsi input tambah kerjasama dalam sebuah pemrograman. Wajar ya bila ditemui error-error, maka harus ada finishing lagi. Di hari Selasa kita membuat form tambah mitra. Tadi kan tambah kerjasama, sedangkan ini membuat form tambah mitra kerjasama di bagian admin dan membuat fungsi input serta membuat fungsi read atau untuk memunculkan dan edit mitra kerjasama. Dan di hari Rabu kita membuat fungsi delete mitra kerjasama, fungsi CRUD lah dari hari Selasa dan Rabu, dan membuat halaman tambah bidang kerjasama, beda lagi. Oke, setelah membuat form tambah bidangnya, di hari Kamis kita membuat fungsinya untuk menambahkan bidang, terus membuat fungsi untuk menampilkan atau read, dan membuat fungsi edit. Di hari Jumatnya baru kita membuat fungsi delete dan membuat form tambah subbidang. Tadi kan bidangnya, ini subbidangnya. Oke, di minggu ke-6 yaitu kita membuat fungsi input subbidang, membuat fungsi read subbidang, dan membuat fungsi edit subbidang. Di hari Selasa kita membuat fungsi delete subbidang dan membuat form tambah regional. Jadi bisa dibilang ini
regional tadi tujuan utamanya agar bisa terpisah-pisah mana kerjasama yang internasional, mana yang nasional, mana yang lokal gitu. Selanjutnya yaitu membuat fungsi tambah regional, membuat fungsi untuk menampilkan atau read, dan membuat fungsi edit dan delete. Oke, setelah semua CRUD di aplikasi admin sudah selesai, maka kita membuat alert di setiap fungsi CRUD aplikasi kerjasama. Jadi tujuannya agar mengetahui kalau proses penambahan, edit atau delete-nya sudah selesai, maka akan ada tanda alert-nya. Di sini ada kendala CSS dan JavaScript template yang dipakai dan Bootstrap bentrok. Ini berlanjut di hari Jumat, yaitu penggabungan solusinya di hari Jumat yaitu penggabungan aplikasi kerjasama yang dikerjakan oleh Rabi. Jadi kan ada beberapa aplikasi dibagi lah. Ada di halaman admin itu Rian membuat info, sedangkan Robi ada bentuk kerjasama, terus mitra kerjanya di sana gitu. Dan ada di halaman adminnya role setting, terus user setting, menu setting. Di hari Jumat itu penggabungan sistem yang telah kami buat. Di sini juga ada kendala seperti yang di hari Kamis, yaitu template yang digunakan juga berbeda dengan yang digunakan Ruby. Maka diputuskan kalau menggunakan template yang digunakan Ruby. Gitu. Oke, minggu ke-6 selesai, kita lanjut ke minggu ke-7. Jadi setelah aplikasi digabung, kita lanjut dengan menghosting aplikasi kerjasama unja.ac.id. Jadi kendala di sini kita belum diberi SSH aplikasi kerjasama. Solusinya yaitu meminta SSH ke Pak Ilham sembari dengan menyelesaikan error-error yang mungkin ada gitu di aplikasi. Untuk dari Selasa, untuk hosting ini diserahkan kepada Robi. Jadi aplikasi kerjasama selesai sampai dari sini, dilanjutkan hosting oleh Robi. Untuk dari Selasa, yaitu saya membantu mempercantik tampilan aplikasi New Unja AC ID. Jadi selain Robi juga saya magang bersama Sari. Beliau mengerjakan sistem New Unja. Jadi bisa dibilang saya membantu di mempercantik tampilan gitu di aplikasi tersebut. Dan di hari Rabu masih sama, yaitu membantu mempercantik tampilan aplikasi New Unja. Kendala di sini yaitu template yang digunakan berbeda dengan yang contoh aplikasi yang dituju gitu. Jadi kita ada standar, bisa bilang standarnya. Sedangkan untuk menyesuaikan itu template-nya terlalu sulit. Jadi kita konsultasi ke developer aplikasi Unja AC ID. Di hari Kamis kita konsultasi template yang akan digunakan di hari Rabu gitu kan. Di hari Kamisnya kita datang ke bagian developernya, dan selain itu seharusnya di sini mendapatkan hasil yaitu menggunakan template Michigan. Oke. Dan kerjaan yang saya lakukan selanjutnya yaitu membantu testing aplikasi Pemira Unja ACID. Jadi ini juga bertepatan, saya magang itu bertepatan dengan Pemira di Unja, yaitu pemilihan BEM mahasiswa. Dan karena kita dalam pandemi, maka dilakukan secara daring, dan kebetulan Kak Afri yang membuat aplikasi tersebut. Saya membantu testing gitu. Selanjutnya ada berkas-berkas yang perlu saya print di LPTIK. Jadi di hari Jumat itu saya membantu print berkas. Dilanjutkan di minggu ke-8, masih melanjutkan print berkas yang diberikan gitu kan. Lumayan banyak untuk keperluan gitu yang tidak bisa saya sebutkan. Oke, di hari Selasanya karena testingnya bertahap, ada sebagai banyak peran di aplikasi Pemira gitu kan. Jadi saya membantu lagi testing menjadi seorang pemilih di aplikasi Pemira Unja. Jadi ada di aplikasi kerjasama
aplikasi Pemira itu ada pemilih, ada Bawaslu-nya, ada KPU-nya. Di hari Selasa itu saya testing sebagai pemilih. Dan di hari Rabu saya membantu testing menjadi partai, menjadi Bawaslu, dan menjadi KPU di aplikasi tersebut. Oke, dilanjutkan di hari Kamis itu mendapatkan tugas yaitu membantu input soal vokasi mahasiswa baru. Selain Pemira juga di agenda magang ini bertepatan juga dengan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jambi. Kebetulan di jalur vokasi itu saya membantu menginput soal, dan di hari Jumat juga sama. Baik, mungkin demikian laporan agenda dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.